ada penyaliban, ada. Cuman yang disalib ini bukan Nabi Isa, tapi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Itu. Jadi penyaliban itu ada. Yang harus dipahami di sini adalah latar belakang penyaliban. Kalau di dalam Al-Quran, orang yang disalib itu adalah orang yang memerangi Allah. Orang yang memerangi Nabi Musa, ajaran Nabi Musa. Orang yang memerangi kemudian ajaran Nabi Isa. Ajaran Yesus dalam hal ini. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ard fasadan aw yuqattalu aw yusallabu. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan yang memerangi Rasulnya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh dan disalib. Nah, kemudian Nabi Isa tidak memerangi Allah. Nabi Isa juga tidak memerangi para rasul. Dalam hal ini Nabi Musa, Abraham, Daud, Salomo dan seterusnya. Itu tidak diperangi oleh Nabi Isa. Keadaan yang ada ketika Nabi Isa tidak memerangi Allah, tidak kemudian membenci ajaran pada para rasul, lalu kemudian orang-orang Yahudi mencoba untuk menyalibnya. Kategori salib yang diperuntukkan untuk yang memerangi Allah dan memerangi Rasulnya tidak terpenuhi oleh Nabi Isa alaihissalam, maka Allah menggagalkan upaya itu. Itu dulu, latar belakangnya dulu yang harus dipahami. Bahwasanya yang disalib adalah orang yang memerangi Allah, orang yang membenci Allah, orang yang memusuhi ajaran Allah, memusuhi Rasul Allah, utusan Allah. Nabi Isa tidak membenci, tidak memerangi, tidak membuat kerusakan. Nabi Isa tidak memusuhi para rasul. Nabi Isa adalah orang yang taat. Dia adalah orang yang bertakwa kepada Tuhan. Dan justru dia datang kemudian melarang orang-orang Yahudi untuk menanggalkan ajaran Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Jadi Nabi Isa memenuhi syarat enggak untuk disalib? Kagak. Berarti ketika ada upaya untuk menyalib Nabi Isa, Allah Azza wa Jalla tidak mengizinkan itu terjadi. Oh, itu kan berdasarkan Al-Quran. Tapi berdasarkan Alkitab bukan karena itu. Tapi karena Yesus menyamakan dirinya sama dengan Tuhan. Yesus menghidupkan orang mati. Yesus mengampuni orang berdosa. Itulah alasan orang Yahudi untuk melempari Yesus atau memusuhi Yesus lalu disalibkan. Yohanes 10 ayat 32. Yesus bertanya kepada orang Yahudi, "Apa yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Engkau menghujat Allah. Engkau hanya seorang manusia biasa saja, tetapi engkau menyamakan dirimu dengan Allah." Yang menjadi pertanyaan, orang yang disalib itu sudahkah pernah diadili? Apakah sudah terbukti bahwa orang yang disalib itu memerangi Allah, membenci atau memerangi ajaran-ajaran para rasul? Kapan dan di mana? Itulah yang menjadi pertanyaan yang sampai saat ini belum terjawab. Nabi Isa tidak disalibkan, tapi orang-orang kafir mengatakan disalibkan. Orang-orang kafir mengatakan disalibkan. Maka apa kata Allah? Wa qaulihim, maka aku hukum juga mereka karena ucapan mereka. Inna qatalnal Masih Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi syakkin min ma lahum bihi min ilmi illa ittiba'zan wa ma qatalu yaqina. Jadi Al-Quran mengatakan, aku hukum mereka karena ucapan mereka yang berkata, sesungguhnya kami telah membunuh Isa Al-Masih putra Maryam.
yang mereka ngejek, yang mereka hinakan dengan menamainya sebagai Rasulullah, padahal mereka tidak beriman kepadanya. Mereka mengatakan telah membunuhnya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa alaihissalam. Berarti ada penyaliban, ada. Cuman yang disalib ini bukan Nabi Isa, tapi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Itu. Jadi penyaliban itu ada. Saya heran, pernyataan Ustadz ini kok begitu? Tadi Ustadz mengatakan, yang disalib itu adalah orang yang memerangi Allah dan memerangi para nabi dan melawan ajaran-ajaran Nabi Musa. Nah, sekarang yang disalib itu adalah orang yang mengatakan kami telah membunuhnya, padahal mereka tidak membunuhnya. Yang berkata itu banyak, lebih dari satu. Dan Tuhan menghukum mereka. Ustadz mengatakan seperti itu. Karena mereka mengatakan Isa mereka salibkan, padahal tidak. Yang tersalib hanya satu. Bagaimana ajaran Ustadz seperti ini bisa masuk akal? Coba gunakan dulu akal dan logika yang waras. Pikirkan dulu, apakah bisa Tuhan menghukum mereka hanya yang dihukum hanya satu? Tadi yang dihukum adalah orang yang melawan atau memerangi Allah. Sekarang karena ucapan mereka dihukum. Padahal yang dihukum hanya satu orang. Pikir dulu, pikir. Mari kita berpikir. Terima kasih.